Salam sehat. Seorang wanita setiap bulan pasti haid. Sejak dari menarki atau haid yang pertama kali hingga menopause. Dan haid itu variatif. Bisa hanya 3 hari, bisa seminggu, bisa sampai 2 minggu. Dan jarak antara haid pertama dan haid berikutnya itu pun variatif. Ada yang kurang dari 28 hari, ada yang lebih kurang 28 hari, ada yang lebih dari 28 hari. Semua tergantung dari hormonal. Dan hormon itu pula yang bisa menyebabkan gangguan secara psikologis. Sehingga seorang wanita yang haid itu ada yang dari haid sampai selesai haid tidak ada keluhan apapun, ada yang sampai punya keluhan yang keluhannya hebat. Dari yang nyeri sampai ada gangguan psikologis stres. Nah, ini variatif. Sehingga muncul istilah PMS, premenstrual syndrome, yaitu kumpulan keluhan ketika mau masuk haid sampai selama haid atau selama haid berlangsung. Premenstrual artinya sebelum haid. Sindrom adalah kumpulan keluhan-keluhan, sehingga yang dimaksud dengan premenstrual syndrome adalah kumpulan keluhan-keluhan pada seorang wanita yang mau atau mendekati haid. Tetapi realita bisa pre, bisa juga sampai selama haid. Nah, PMS atau premenstrual syndrome ini harus dibedakan dengan yang disebut dengan dysmenor. Beda. Sekalipun dysmenor pun kadang-kadang ada tambahan gangguan psikologisnya. Tetapi gangguan psikologis ini lebih berperan pada yang PMS, premenstrual syndrome. Nah, premenstrual syndrome itu yang dikeluhkan atau yang tampak dilihat adalah situasi emosionalnya yang sering berubah-ubah. Yang biasanya orangnya happy, energik, tiba-tiba jadi pemarah, murung, tanpa sebab. Yang biasanya setiap kali ketemu pasti bertegur sapa, bisa guyon, tiba-tiba jadi pendiam. Hal yang semestinya bisa tertawa, yang bersangkutan tiba-tiba sedih. Ya, karena tadi faktor psikologis tadi sehingga membuat suasana perasaannya ini atau moodnya bisa berubah-ubah. Kemudian juga ada keluhan yang sakit kepala. Bisa sampai adanya mual. Ada nyeri di payudara. Ada nyeri di perut bagian bawah. Yang keluhan ini tadi semua tidak selalu muncul bersamaan. Dan itu pun PMS yang sekarang dengan PMS yang kemungkinan haid yang berikutnya atau yang sebelumnya bisa tidak sama. Situasi afeksinya atau suasana perasaannya ini bisa berbeda-beda. Nah, tadi ada nyeri perut daerah bawah. Nah, pada dysmenor pun itu lebih kepada nyeri di perut daerah bawah. Bisa dari sebelum haid sampai selama haid sehingga haid berakhir itu ada nyeri. Tetapi gangguan psikologisnya tidak begitu, sekalipun kadang-kadang ada. Sehingga PMS dan dysmenor bagi orang awam kadang-kadang dianggap sama.
pada seseorang yang nyeri ketika haid pada daerah perut bawahnya, maka orang menganggap, oh dia lagi PMS. Padahal itu berbeda. Ya. Jadi sekali lagi, PMS adalah sekumpulan keluhan pada seorang wanita yang mendekati haid. Dan ini biasanya bisa 7-10 hari sebelum haid. Nanti ketika sudah mulai haid, sudah keluhan hilang, atau kadang-kadang masih ada keluhan-keluhan itu. Nah, kemudian dismenor itu nyeri pada perut daerah bawah dari 1-2 hari sebelum haid sampai awal haid, dan kadang-kadang bisa sampai haid selama berlangsung. Yang membedakan antara dismenor dan PMS biasanya pada suasana perasaannya. Suasana PMS, suasana perasaannya lebih tidak mood, lebih nggak enak, lebih nggak nyaman ketika dilihat. Tetapi kalau yang dismenor lebih fokus pada nyerinya. Itu ya perbedaan PMS atau premenstrual syndrome dengan dismenor. Dan nyerinya ini kadang-kadang perlu sampai pada pengobatan. Yang dismenor atau nyeri pada perut daerah bawah, kalau misalnya Anda tidak bisa menahan, hanya dengan istirahat pun masih nyeri, maka Anda perlu minum analgetik atau pengurang nyeri. Atau obat antispasmodik untuk mengurangi spasme pada otot di daerah bawah. Atau rahim, supaya kontraksinya tidak begitu hebat. Ya. Jadi perlu pakai obat antispasmodik. Atau Anda bisa beli obat bebas, obat untuk mengurangi nyeri haid. Cukup itu. Sedangkan PMS, pengobatannya berbeda. Karena sebetulnya pada PMS ini, kalau tidak nyeri sekali, pusing, nyeri daerah bawah, mual, bisa tanpa obat. Hanya dengan dalam bentuk perhatian dari pasangannya atau orang ada di sekitarnya, biasanya lebih reda, dia cepat membaik. Cukup dengan perhatian yang lebih. Sehingga pasangan seorang wanita yang sedang mengalami PMS harus bisa mengenali bahwa pasangan Anda, oh ini lagi PMS nih. Sehingga sudahlah, jangan dibuat ribet, jangan dibuat sesuatu yang tidak nyaman di perasaan atau di hatinya. Soalnya kadang-kadang tidak realistis, sehingga hanya butuh kasih sayang saja. Bisa tanpa obat. Itu ya yang perlu Anda ketahui tentang perbedaan premenstrual syndrome dengan dismenor. Salam sehat.